Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Qodarul Hikmah dengan NPM 1012041. Bersama rekan saya Yuanita Rianti dengan NPM 101204330. Kami dari kelas E2 STI STMB Bandung akan mempresentasikan materi mengenai sampel pada mata kuliah statistika guna memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester atau TS. Kita langsung saja pada pembahasannya. Di sini ada pengertian sampel. Sampel disebut juga contoh. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi, dan kesimpulannya dapat diberlakukan pada populasi. Pengertian populasi sendiri yaitu jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dan seterusnya. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya ada manfaat sampel. Yang pertama, menghemat biaya penelitian. Yang kedua, menghemat waktu untuk penelitian. Yang ketiga, dapat menghasilkan data yang lebih akurat. Dan yang terakhir, memperluas ruang lingkup penelitian. Selanjutnya, penentuan ukuran sampel minimal. Ukuran sampel dihitung menggunakan metode Slovin dengan rumus N kecil sama dengan N besar per 1 ditambah N besar E kuadrat, di mana N besar itu ukuran populasi, N kecil ukuran sampel yang akan dicari, dan E tingkat presisi yang biasanya E itu sama dengan 10% atau 0,1. Demikian pemaparan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Yuanita Rianti. Pada Yuanita, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama. Contoh soalnya itu seorang mahasiswa ingin melakukan tentang kinerja pegawai pada sebuah pabrik. Diketahui jumlah populasi karyawan di pabrik tersebut adalah 400 orang. Lalu, jika dilakukan pengambilan sampel data dengan batas toleransi kesalahan data yaitu 10%, berapa banyak sih sampel minimum yang diperlukan? Kita ketahui rumusnya ya. N sama dengan N besar per 1 ditambah N kuadrat. Lalu kita masukkan kembali rumusnya di bawah. N sama dengan 400. Dari populasinya itu 400 orang per 1 ditambah 400,0,1 kuadrat. N-nya kita masukkan kembali. N sama dengan 400 per 1 ditambah 4. Di bawahnya N 400 per 5, atau kita hitung kembali 400 dibagi 5, maka hasilnya N sama dengan 80 orang sebagai sampel. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang nomor 2. Seorang peneliti ingin mengetahui kualitas produk sebuah makanan. Jika jumlah populasi penelitian tersebut adalah 250 buah, dengan jumlah sampel yang diperiksa sebanyak 154 sampel, tentukan batas toleransi kesalahan yang digunakan dalam penentuan sampel penelitian tersebut. Rumusnya itu N sama dengan N besar per 1 ditambah NE kuadrat. Kita masukkan hasil sampelnya 154 sama dengan 250 per 1 ditambah 250 dikali E kuadrat. 1 ditambah 250 dikali E kuadrat sama dengan 250 per 154. 250 dikali E kuadrat sama dengan 250 per 154 dikurangi 1. 250 dikali E kuadrat sama dengan 48 per 77. E kuadrat sama dengan 48 per 250 dikali 77. E kuadratnya adalah 0,0025. E kuadrat akar dari 0,0025. E kuadratnya hasilnya 0,005. Maka E kuadrat hasilnya adalah 5%. Kesimpulannya,
Rumus Slopin dapat diterapkan dalam penentuan banyaknya sampel penelitian dari suatu populasi yang sangat besar. Rumus Slopin dirumuskan dengan N sama dengan N besar per 1 ditambah NE kuadrat, penentuan jumlah sampel minimum yang diperlukan dengan memperhatikan jumlah total populasi, sampel, dan batas toleransi kesalahan. Sekian dari kami. Apabila ada salah-salah kata yang disampaikan, kami mohon maaf dan terima kasih telah menonton.